Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas silahkan dipimpin berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini minggu pertama bacaannya surat apa, Nak? Surat Al-Alaq. Ya, surat Al-Alaq 1-5. Silahkan dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'azim. Barakallahu Qur'anul Karim. Hari ini hari Sabtu tanggal 2 ya. Ada yang tidak masuk? Ada Siapa, Nak? Rudi. Rudi. Kemana? Sakit bu katanya. Rudi ini kayaknya sudah 3 hari tidak masuk. Coba nanti ketua kelas dijenguk ya. Teman-teman diajak menjenguk. Iya. Baik. Untuk sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, coba kita ingat-ingat materi sebelumnya tentang teks berita. Coba Ibu ingin tahu, masih ingat gak sih kalian tentang teks berita? Apa itu teks berita? Ada yang bisa? Ya, Indah, silakan. Teks berita adalah teks yang melaporkan tentang kejadian atau suatu peristiwa. Ya, benar sekali. Jadi, suatu teks yang menjelaskan tentang kejadian, runtutan kejadian seperti itu ya. Dalam teks berita itu ada unsur-unsurnya. Biasa disingkat dengan adiksimba. Mana spidolnya tadi? Adiksimba. Di sini ada yang bisa menjelaskan apa itu adiksimba? Siapa? Ya, Ella, silakan. Apa? Siapa? Iya, Kapan? iya, Di mana? iya. Mengapa? Bagaimana? Bagus, benar sekali. Jadi, ada 5W 1H. Kalau kita dalam bahasa Indonesia bisa menyingkatnya dengan adiksimba. Setelah itu, dalam berita juga ada kalimat opini dan kalimat fakta. Masih ada yang ingat apa itu kalimat opini? Ya, silahkan Emma. Fakta adalah sesuatu yang Kalimat opini dulu sayang. Ya, opini adalah sesuatu kalimat yang belum tentu terjadi. Kalau kalimat fakta, adalah sesuatu yang tentu terjadi. mungkin ada yang bisa lebih melengkapkan. Coba Indah, kalimat opini. Kalimat opini adalah suatu kalimat yang belum tentu terjadi. Jadi gini ya, kalau kalimat opini itu belum tentu terjadi, bisa jadi masih pendapat orang. Tapi kalau pendapat itu benar-benar terjadi suatu hari, bisa menjadi kalimat fakta. Bisa dicatat ya anak-anak buat ingat-ingat. Baik, saya rasa cukup. Ingatan kalian tentang masih bagus ya tentang materi kemarin tentang pengertian berita, unsur-unsur berita, juga kalimat opini dan kalimat fakta. Jadi dalam pertemuan kali ini, Ibu ingin menjelaskan kepada kalian bagaimana sih kita menemukan unsur-unsur dalam teks berita. Bisa jadi 5W1H, apa, di mana, dan sebagainya. Juga bagaimana kita menemukan kalimat opini dan kalimat fakta pada teks berita. Mungkin dari pertemuan kemarin ada yang bisa ditanyakan? Sudah jelas ya kira-kira? Berarti bisa dilanjut. Pertemuan kali ini Ibu ingin bermain dengan kalian, membawa media namanya kotak pembawa berita. Kalian sekelas ada berapa? Ada berapa siswa? 39. Benar nih 39. Ya bu. 39. Jadi kalau Rudi tidak masuk berarti ada 38 ya. Ya. Coba sekarang di sini ada kotak merah, biru dan kuning. Coba kalian membunyikannya secara berurutan ya.
Sudah bisa? Atau mungkin ada yang ada yang ditanyakan belum paham? Enggak. Ayo dimulai dari Enda. Merah, Biru, Kuning. lanjut. Merah, biru, kuning, lanjut. Merah, biru. Kuning. nah cukup. Jadi sekarang yang tadi mengatakan merah, satu kelompok dengan Indah ya, ke selatan. Yang berwarna biru semua gabung dengan Ella di tengah, dan kuning di utara dengan Elma. Selanjutnya, coba salah satu perwakilan dari kalian maju ke depan untuk mengambil boxnya. Silahkan. Satu-satu. Kelompok biru. Ini kelompok kuning, langsung saja. Ya, mungkin yang sudah membawa kotaknya langsung bisa dibuka-buka dengan kelompoknya. Di situ cara mengerjakannya. Ayo sambil didengarkan. Kalian bisa membaca di situ instruksinya bagaimana cara mengerjakan. Di situ ada gulungan. Dalam gulungan itu ada teks berita yang kemudian akan kalian cari unsur-unsurnya, kalimat opininya, dan beberapa soal yang harus kalian jawab ada pada kotak tersebut. Bisa kalian diskusikan dengan teman-temannya ya. Ada yang ditanyakan? Mengerjakannya gimana? Nah, cara mengerjakannya seperti ini. Di situ sudah disediakan kertas kosong lembar siswa. Nanti kamu silakan dibuka. Coba ya dibuka. Sini kalian menemukan gulungannya. Ini adalah teks berita yang akan kalian analisis. Setelah kalian baca, mulai baca soal dan instruksi yang ada di sini. Berurutan 1, 2, mana duanya mah? 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kerjakan di lembar siswa. Ada yang belum jelas? Sudah bisa dikerjakan? Sudah selesai semua anak-anak? Sudah. Nah, baik, pintar. Sekarang tunjuk salah satu teman kalian untuk mempresentasikan ke depan kelas. Sudah siap? Kira-kira siapa yang ditunjuk? Saya ingin kelompok merah. Silahkan membacakan hasil diskusinya. Silahkan ke depan. Selama kelompok merah mempresentasikan, silahkan kelompok lain mendengarkan dan mempersiapkan jika ada yang ingin menanggapi. Silahkan dicatat poin-poin pentingnya ya. Silahkan Mbak Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok merah mewakili untuk mengungkapkan isi hasil diskusi kami. Dengan judul soal bocor UN diulang, topik pendidikan. Unsur 5W plus 1H. Apa? Rencana pengulangan ujian nasional? Siapa Menteri Pendidikan, yaitu Anies Baswedan? Kapan? Rabu 23 April 2015. Di mana? Indonesia. Mengapa soal ujian nasional mengalami kebocoran? Bagaimana? Pusat Penilaian Pendidikan Balitbank Kemendikbud menemukan sebanyak 30 buklet soal dari 11.730 yang diunggah ke internet secara ilegal dan menduga kebocoran tersebut ulah sebagian oknum percetakan RI karena kecurangan ini
Menteri Pendidikan mempertimbangkan untuk mengadakan ujian nasional ulang atau tidak mengingat besarnya biaya yang harus dikeluarkan. Fakta, ditemukan sebanyak 30 buklet soal dari 11.730 yang diunggah ke internet secara ilegal. Opini, diduga kebocoran soal UN ini melibatkan oknum dari pihak Percetakan Negara RI yang merupakan tempat ditunjuk untuk mencetak semua soal-soal ujian nasional. Nah, sudah benar ya. Tadi kalau opini, kalian tandanya kata diduga. Itu jadi opini. Belum tentu terjadi kan ya, masih dugaan. Terus yang fakta itu angkanya jelas disebutkan. Ya, mungkin dari kelompok lain ada yang mau menanggapi? Cukup, Bu. Ya, cukup. Baik sekali ya, kelompok merah. Tepuk tangan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kelompok biru akan mempresentasikan kerja kelompok kami. Judul pembagian masker oleh kader NU. Topik siaga COVID-19. Unsur 5W1H-nya apa? Pembagian masker gratis. Siapa? Kader muda NU. Kapan? Ahad tanggal 3 Maret. Di mana? Lampu merah Jalan Patimura. Mengapa? Menanggapi himbauan pemerintah untuk wajib mengenakan masker. Bagaimana puluhan pemuda NU berpancar untuk pembagian 1.000 masker gratis kepada warga. Fakta, pemerintah berfatwa bahwa masyarakat wajib mengenakan masker kain. Opini, lebih dari 1.000 masker siap dibagikan kepada warga. Puluhan pemuda NU. Saya. Ya, dari kelompok merah sebutkan namanya. Saya Indah dari kelompok merah, mau menanggapi dari kelompok biru. Ya, silakan. Untuk fakta, mengapa faktanya cuma disebutkan satu, padahal di setiap berita itu memiliki banyak fakta. Oh, maksudnya kurang banyak gitu ya? Oh ya, dari kelompok biru mungkin bisa didengarkan ya. Kalau dalam satu berita itu banyak sekali fakta dan opini, mengapa kalian hanya mencantumkan satu saja? Jadi nanti bisa diperbanyak lagi ya? Bisa diterima? Bisa, Bu. Oh, baik. Sudah cukup? Ada yang mau menambahkan lagi? Ya, tepuk tangan untuk kelompok biru. Dilanjutkan kelompok terakhir, kelompok kuning. Siapa yang mewakili? Saya. Ya, silakan. Silahkan kelompok biru dengan Mungkin dari cara penyajiannya dapat diperjelas dalam intonasi, tanda baca. Sudah, mungkin itu saja. Ya maksudnya tadi kalau koma ya harus di koma, titik dia juga harus berhenti, begitu Mbak ya. Jadi yang mendengarkan tidak salah mengartikan. Bisa diterima kelompok ini? Ya. Bisa, baik. Silahkan kembali ke tempat. Sudah selesai, tepuk tangan untuk kalian semua. Baik, pertemuan kita hari ini menjelaskan bagaimana kita menemukan unsur-unsur 5W1H, menganalisis kalimat opini serta kalimat fakta, serta menentukan topik dari berita. Mungkin ada yang kurang jelas bagi kalian, bisa ditanyakan. Sudah jelas ya anak-anak? Sudah. Baik, mungkin bisa kita akhiri. Sebelum itu Ibu ingin besok pertemuan depan hari Selasa ya. Hari Selasa tolong setiap kalian membawa satu teks berita bertema apa? Coba kalian ingin tema apa? Enaknya pendidikan atau bencana alam? Pendidikan. Ya, pendidikan. Satu teks, satu anak satu teks ya, bisa di print, bisa di ya cukup. Jangan lupa ya, satu anak satu. Sekian pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas kerjasama kalian hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.